Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 232. Selamat mendengarkan. Dan obat itu dia teteskan ke luka di dada. Mula-mula rasa panas menyengat, kemudian sakit dan pedih yang pohon sakura menggigilkan jantung. Namun si bungsu segera membandingkannya dengan rasa sakit ketika dia diazab dalam terowong Jepang di Bukit Tinggi. Yaitu ketika kukunya dicabut dan jarinya dipatahkan satu demi satu. Siksaan itu jauh lebih sakit daripada yang sekarang. Karena itu, dia hanya memejamkan mata. Dan Zatoichi kembali terkejut melihat daya tahan anak muda ini. Demikianlah, obat itu disiramkan ke seluruh luka di tubuh si bungsu. Kemudian ditempel dengan sejenis daun kayu yang telah didiang panas ke api. Peluh si bungsu meleleh membasahi tubuhnya ketika pengobatan itu selesai. Benar-benar luar biasa. Engkau benar-benar lelaki tangguh bungsu-san, kata Zatoichi. Namun suaranya tak didengar lagi oleh si bungsu. Anak muda itu sudah tertidur. Obat tradisional itu memang bercampur dengan sejenis candu. Candu yang kadar biusnya amat besar. Zat bius itu mengalir di pembuluh darahnya lewat luka yang ditaburi obat tersebut. Demikian kesarnya zat rekat candu dan zat bius dalam obat itu, sehingga si bungsu serta-merta jadi tertidur sebelum pengobatan itu selesai. Zatoichi menarik nafas panjang. Dia lalu membereskan peralatan obat-obatannya. Setiap pagi selama 3 hari berturut-turut obat itu harus dia ganti. Dan obat itu memang amat mujarab. Obat tradisional Jepang yang kesohor untuk mengobati luka yang betapa parahnya sekalipun. Selesai mengemasi peralatan, Zatoichi menuju ke kuil tua di depan rumah kecil di mana si bungsu terbaring itu. Di kuil itu dia sembahyang dan berdoa. Kemudian di lantai depan kuil itu, yang terbuat dari kayu keras dan licin mengkilat, dia terbaring. Angin bertiup dari danau di depannya, membuat rasa lelahnya lenyap, dan dia juga tertidur di sana. Tak jauh dari tempatnya berbaring, di pohon-pohon sakura, malam itu burung-burung malam menggigil kedinginan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 233. Musim dingin tahun ini telah berjalan beberapa hari. Makin lama udaranya masih menusuk. Di kuil tua itu nampaknya tak ada orang lain. Dan kuil itu juga tak membutuhkan lampu. Sebab satu-satunya orang yang ada di sana juga tak membutuhkan penerangan. Apa gunanya penerangan bagi Zatoichi yang buta? Zatoichi, siapa yang tak mengenal nama itu di Jepang? Dia adalah tokoh samurai penolong rakyat miskin. Samurainya selalu menebas kezaliman. Puluhan tahun yang lalu, dia muncul di setiap ada kezaliman. Menolong orang yang tertindas. Kemudian pergi tanpa bekas bila pertolongannya tak lagi dibutuhkan orang. Tapi saat itu, orang Jepang sendiri sudah melupakan Zatoichi. Bukan karena kepahlawanannya sudah ada yang menandingi. Tidak, tapi dia dilupakan karena zaman Zatoichi sudah lama berlalu. Perang samurai sudah digantikan dengan gemuruhnya bunyi bedil dan pesawat udara. Pahlawan-pahlawan dalam peperangan di Asia Raya lebih populer. Demikian pula pahlawan-pahlawan udara seperti Saburo yang legendaris. Siapa yang tak mengenal dan tak membicarakan nama pilot dan pahlawan kamikaze yang bernama Saburo itu? Dia dengan pesawat jenis kamikaze-nya itu muncul di atas armada perang Amerika. Menyapu kapal-kapal perang itu dengan mitraliur dan bomnya. Menenggelamkan sebahagian besar kapal-kapal perang tersebut. Kemudian merontokkan pesawat-pesawat udara Amerika yang coba mencegat atau mengepungnya. Lalu dia pulang ke pangkalan dengan tubuh pesawat yang robek atau bolong oleh terkaman peluru musuh. Tapi esoknya, dengan tubuh pesawat seperti tapisan kelapa itu, Saburo mengudara lagi. Menenggelamkan lagi kapal-kapal perang dan merontokkan pesawat udara. Begitu terus, hingga dia menjadi pahlawan Jepang yang kesohor. Dan itulah kenapa sebanyak Zatoichi terlupakan. Siapa nyana, justru saat angkatan perang Jepang itu runtuh di bawah kaki sekutu, saat itu pula pahlawan samurai itu muncul. Suatu kemunculan yang tak seorang pun pernah menduga. Generasi Zatoichi, umumnya sudah berkubur. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 234. Kalaupun ada orang yang mengenalnya, itu hanya dari cerita dan dongeng saja. Siapa sangka, ternyata lelaki jagoan samurai itu, saat ini masih sehat walafiat dan kini menolong seorang jagoan samurai lainnya yang berasal dari Indonesia, Si Bungsu.
Kehadiran Zatoichi memang merupakan suatu keajaiban. Lelaki ini ternyata hidup dengan hati tenteram. Di saat orang menyangka bahwa dia sudah mati, di saat itu pula sebenarnya dia tengah berkelana dari sebuah pegunungan ke pegunungan lainnya. Memakan buah-buahan dan daun-daun berkhasiat. Itulah salah satu penyebabnya, kenapa dia kelihatan masih utuh. Tidak segera jadi tua renta seperti jamaknya manusia di kota bila mencapai usia seperti dia. Lalu kenapa hari ini dia muncul tiba-tiba? Dan kenapa kemunculannya justru di kamar hotel si bungsu di saat anak muda itu diancam maut? Apakah itu suatu kebetulan atau memang ada yang mengatur? Hal ini memang masih merupakan suatu misteri. Persis 3 hari. Ya, persis seperti yang dikatakan Zatoichi ketika mengobati si bungsu. Bahwa dalam 3 hari lukanya akan sembuh. Dan 3 hari setelah itu, luka di sekujur tubuh si bungsu memang sembuh. Yang terlihat kini hanya bekas memutih di tentang luka itu. Si bungsu jadi takjub. Dia sudah banyak mengenal obat tradisional. Bahkan dia juga tukang ramu obat seperti itu ketika masih di Gunung Sago. Tapi dengan luka yang demikian parah, dan pengobatannya demikian cepat. Memang di luar jangkauan pengetahuannya. Dan ketika dia tanyakan pada Zatoichi apa yang menyebabkan demikian cepat daya sembuh obat itu, Zatoichi menjelaskan. Pendekar samurai itu menunjukkan pada si bungsu akar dan kulit-kulit kayu yang dipakai untuk meramu. Tentang akar dan kulit kayu itu si bungsu tak heran. Dia sudah mengetahui cukup banyak. Dari melihat batang dan jenis daunnya saja, seorang peramu obat yang ahli akan segera dapat mengetahui mana pohon yang bisa jadi obat. Semua akar, daun dan kulit kayu ini direbus dengan batu giok ini. Kata Zatoichi sambil memperlihatkan 3 macam batu-batuan. Si bungsu jadi heran melihat batu tersebut. Batu giok adalah semacam batu marmer yang indah dari daratan Tiongkok. Dia sebenarnya hanya mirip marmer. Tapi batu ini banyak dibuat perhiasan oleh orang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 235. Serangan itu demikian cepatnya, namun si bungsu tak mencabut samurainya. Dia mengelakkan ketiga serangan tikam samurai itu dengan memiringkan tubuh, membungkuk dan mengangkat kaki kanan yang dibabat samurai. Lalu melangkah ke depan 2 langkah. Ketiga serangan itu lewat tanpa mengenai sasaran. Siul Zatoichi masih terdengar, mendayu dan kadang-kadang terhenti pada puncak nada yang tinggi. 3 serangan lagi menggebu ke arahnya. Si bungsu mempergunakan sarung samurainya untuk menangkis serangan itu. Dia sengaja tak mencabut samurai dari sarungnya. Dan sarung samurai yang terbuat dari kayu keras itu dia pergunakan sedemikian rupa, hingga ketika membentur samurai lawan jadi mencong arah serangannya. 2 kali serangan seorang. Berarti si bungsu sudah menggagalkan 6 jurus serangan ketiga lawannya tanpa menjatuhkan korban. Ketiga orang itu saling pandang. Demikian juga 3 temannya yang belum turun tangan ikut kaget melihat kehebatan anak muda ini. Kemudian seperti dikomandokan. Mungkin karena ingin cepat menyelesaikan perhitungan ini, ke-6 mereka tiba-tiba maju serentak. 6 samurai dari penjahat-penjahat Kumagegumi yang terkenal, menggebu-gebu ke tubuh si bungsu. Ke-6 mata samurai itu menyerang 6 tempat yang berbahaya di tubuhnya. Sebenarnya, bagi mata samurai, bahagian manapun di tubuh manusia tetap saja merupakan bahagian yang berbahaya. Karena meskipun mengenai tempat yang tak mematikan, mengenai kaki atau tangan misalnya, tapi serangan itu bisa membuat orang lumpuh seketika. Bayangkan saja kalau tangan atau kaki putus. Maka kini, nasib itulah yang sedang dihadapi si bungsu. Namun kali ini dia tak mau anggap enteng. Bermain samurai baginya akhir-akhir ini memang bukan merupakan suatu kerja yang mendatangkan rasa susah. Gerak tangannya mempergunakan samurai itu hampir-hampir merupakan gerak yang tak diperhitungkan. Merupakan sesuatu kewajaran yang mutlak dan sangat berperhitungan. Begitu gebrakan ke-6 samurai itu menderu mengurung dirinya, tangan kanannya bergerak pula. Samurai tercabut tak sampai sekerdipan mata. Dan saat berikutnya, suara beradunya baja terdengar mengoyak suitan angin dingin. Beberapa bunga api memercik dari pertemuan samurai itu. Kemudian terdengar seruan-seruan tertahan dan rasa kaget. Ke-6 anggota Kumagegumi itu tersurut setindak begitu samurai mereka dihantam samurai anak muda itu. Tangan mereka terasa sakit dan tergetar hebat tak kala samurai mereka beradu tadi. Hampir saja samurai di tangan mereka berpentalan ke udara kalau mereka tak cepat-cepat mundur.
Dan kini si bungsu tegak dengan diam dan dengan samurai tersisip kembali dalam sarangnya. Sudahlah, kita akhiri saja pertikaian ini. Dia ingin berkata demikian. Namun ucapannya belum sempat keluar tak kala keenam lelaki itu dengan didahului sebuah pekik banzai menggebrak lagi maju. 6 samurai kembali bersuitan dengan kecepatan luar biasa. Namun saat berikutnya hanya pekik kaget dan sakit yang terdengar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 236. Keenam samurai di tangan anggota Kumagai Gumi itu mental ke udara. Tercampak jauh dan menimbulkan bunyi yang berisik ketika menimpa lantai batu di halaman belakang kuil tua itu. Dan keenam lelaki itu merasakan betapa tangan atau rusuk mereka jadi pedih dan mengalirkan darah. Siul Zatoichi terhenti seketika. Kepalanya tertegak, si bungsu masih tetap tegak. Dan kali ini perlahan dia menyarungkan kembali samurainya. Dan keenam lelaki itu, termasuk Zatoichi, segera sadar sepenuhnya bahwa anak muda ini benar-benar telah bermurah hati mengampuni nyawa mereka. Kalau saja dia mau, maka dengan mudah dia bisa menghabisi mereka semua. Tapi buktinya tak seorang pun di antara mereka berenam yang luka parah. Luka di tangan dan rusuk mereka saat ini hanyalah semacam pemberitahuan. Saya tak suka kekerasan. Saya berharap pertikaian kita selesai di sini. Dan saya maafkan kalian. Namun saya peringatkan, setelah kejadian ini jika masih ada anggota Kumagai Gumi yang menghadang jalan yang saya tempuh, maka saya akan membunuhnya di saat pertama. Suara anak muda ini terdengar amat dingin. Mengatasi udara dingin di musim dingin saat itu. Dan tak seorang pun di antara mereka yang hadir di sana, termasuk Zatoichi yang menganggap bahwa anak muda ini hanya tukang bual dengan ucapannya barusan. Semua mereka yakin bahwa anak muda itu akan mampu membuktikan ucapannya itu. Bukan hanya sekefar gertak sambal. Dengan didahului oleh pimpinannya yang bertubuh kekar berkumis lebat, keenam anggota beruang gunung itu segera angkat kaki tanpa memungut samurai mereka yang bertebaran di halaman kuil itu. Ceka. Benar-benar ilmu samurai yang luar biasa. Si bungsu menoleh dan melihat Zatoichi masih duduk di kursi batu 6 depa dari tempatnya tegak. Zatoichio bukan hanya sekedar memuji. Dia sengaja tak ikut membantu anak muda itu karena ingin melihat bagaimana caranya orang asing ini mempergunakan samurai. Dia melihat dengan indera pendengarannya yang tajam luar biasa itu. Ya, meski matanya buta, Zatoichi bisa melihat dengan jelas melalui indera pendengaran, penciuman dan tangannya. Dari bau yang tercium oleh hidungnya dia segera mengetahui ada manusia, hewan atau benda lain yang tak bergerak di sekitarnya. Kegelapan merupakan kawan utamanya sepanjang hidup. Bayangkan hidup tanpa mata. Itulah yang selalu dilawan oleh Zatoichi. Dan perkelahian si bungsu dengan keenam anggota Kumagai Gumi itu dengan jelas bisa dia saksikan. Dia tahu dengan pasti betapa samurai anak muda itu menghantam samurai-samurai anggota Kumagai Gumi itu. Dia tahu pula dengan pasti bahwa anak muda itu menghantam samurai keenam lelaki itu dengan punggung samurainya. Pukulan dengan punggung samurai itu sangat keras. Dan itulah sebabnya keenamnya terpental. Kekuatan yang dikombinasikan dengan perhitungan dan teknik yang hampir-hampir sempurna. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 237. Nampaknya engkau memiliki banyak musuh anak muda. Setiap orang di negeri ini menghendaki nayawamu, suara Zatoichi kembali bergema. Si bungsu menarik nafas panjang, seperti sebuah keluhan yang dalam. Ya, setiap orang seperti menghendaki nyawanya. Termasuk Michiko. Apakah mereka akan datang lagi? Si bungsu bertanya perlahan. Barangkali, tapi meskipun mereka tak datang kemari, mereka akan tetap menghadang jalanmu. Bila itu terjadi, maka aku akan membuktikan kata-kataku tadi. Ya, engkau harus, sebab mereka memang menghendaki nyawamu. Barangkali engkau ingin tetap mengalah. Tapi sampai bila engkau mampu bertahan, suatu saat, engkau akan sampai pada titik, di mana engkau harus memilih antara membunuh atau dibunuh. Si bungsu termenung. Apa yang kau alami hari ini dan hari-hari mendatang, persis seperti yang kualami di zaman yang lalu bungsusan. Engkau memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Engkau mempunyai kelebihan, dan orang jadi iri. Orang berusaha menjatuhkanmu. Engkau seorang yang tangguh, dan orang jadi ingin menguji sampai di mana ketangguhanmu.
Menjatuhkan dirimu merupakan kebanggaan bagi orang yang iri atau musuhmu. Sebab dengan bangga mereka bisa berkata, aku telah menjatuhkan dan menghancurkan jagoan itu. Maka jalan yang akan kau tempuh, akan selalu berkuah darah, si bungsu termenung. Negeri ini memang jauh berbeda kini Bungsu San. Kini banyak mobil, banyak listrik dan modernisasi. Tapi satu hal yang tak berubah, yaitu kekerasan watak penduduknya. Di zaman saya dahulu, saya harus menjaga leher saya untuk tidak ditebas orang. Padahal yang saya perbuat tak lebih dari sekedar membela orang yang teraniaya. Menolong orang yang tertindas dari kesewenang-wenangan penguasa dan orang kaya. Saya memang tak mengharapkan balasan. Tapi musuh saya jadi terlalu banyak. Orang-orang miskin pun ikut memburu dan menghendaki nyawa saya. Si bungsu jadi kaget. Ya, mereka pun ikut memburu saya. Karena penguasa dan orang kaya yang pernah saya gagalkan niat jahatnya, membayar mereka untuk itu. Maka uang segera saja mengalahkan hati nurani manusia. Namun mustahil saya bisa mengalah terus-menerus. Ada kalanya saya terpaksa menurunkan tangan kejam. Beberapa orang, atau tepatnya sekian ratus orang, ya Tuhan saya tak ingat lagi berapa jumlah yang pasti, telah saya bunuh. Ya, itulah yang terpaksa saya lakukan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuang samurai saya. Tapi itu berarti bunuh diri. Saya menghindar ke hutan. Dapat kau bayangkan Bungsu San, kita harus menghindarkan diri ke rimba hanya untuk tidak membunuh manusia. Peradaban ternyata lebih tinggi di rimba raya daripada di kota yang dihuni manusia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 238. Di sana, di belantara itu saya menemukan kedamaian. Tak ada dengki dan khianat. Tak ada penindasan. Dan sejak itulah saya dianggap lenyap dari bumi Jepang. Keadaan jadi sunyi, hanya suitan angin dingin yang terdengar. Si bungsu terdiam, karena dalam ucapannya tadi dia menangkap nada yang luka di hati Zatoichi. Dia tak menyangka, bahwa seorang pahlawan rakyat Jepang, yang namanya menjadi legenda yang amat dicintai orang, ternyata memendam duka hidup yang alangkah pedihnya. Lalu, kenapa kini Ichi-san muncul ke kota? Ada suatu tugas yang harus saya lakukan. Kenapa hari itu justru muncul di kamar saya dan persis ketika nyawa saya terancam? Zatoichi tak menyahut. Dia menunduk. Saya sangat bersyukur dan berhutang budi pada Ichi-san. Kalau Ichi-san tak datang saat itu, saya pasti sudah mati. Zatoichi menarik nafas panjang dan berat. Kehadiran saya itu, termasuk bahagian dari tugas saya, suaranya terdengar perlahan. Tentulah tugas besar, dan saya akan sangat gembira kalau bisa membantu Ichi-san. Tak seorang pun yang dapat membantu saya Bungsu San. Tugas apa itu yang tak mungkin dibantu? Saya sendiri tak yakin. Apakah saya bisa melaksanakannya? Suara Zatoichi terdengar getir. Kalau boleh saya tahu, apakah tugas itu? Membunuh seseorang. Membunuh seseorang? Ya, si bungsu menatap tak mengerti pada Zatoichi. Padahal baru sebentar ini pahlawan itu berkata, bahwa dia terpaksa harus lari menyembunyikan diri ke rimba untuk menghindar dari orang-orang bayaran yang diupah untuk membunuhnya. Tapi justru hanya beberapa detik setelah itu Zatoichi sendiri mengakui bahwa dia disuruh seseorang untuk membunuh seseorang. Atau tugasnya, disuruh untuk membunuh orang lain. Sesuatu yang menurut ceritanya sangat dia benci. Dan Zatoichi nampaknya mengerti apa yang tengah dipikirkan si bungsu. Saya tidak dibayar Bungsu San. Tak ada yang bisa membayar samurai saya. Samurai saya tak pernah berlumur darah orang-orang yang tak berdosa. Tapi, kenapa kali ini Ichi-san mau disuruh membunuh? Siapa yang menyuruh? Dan siapa yang harus Ichi-san bunuh? Saya diminta membunuh seseorang. Dan saya tak mungkin menolak. Sebab jika saya menolak, maka saya akan dianggap tidak membalas budi. Saya tak mau dianggap tak berbudi. Karena saya menjunjung budi pekerti. Saya tak mengerti apa yang Ichi-san maksudkan. Ya, saya sendiri juga sulit memikirkannya Bungsu San. Hampir 20 tahun yang lalu, saya dalam perjalanan melarikan diri dari kejaran penjahat-penjahat di daerah Tanjung Noto. Saya menyangka nyawa saya takkan tertolong lagi. Saya dalam keadaan sekarat karena luka yang saya perdapat dari tembakan bedil 2 orang penjahat. Waktu itulah seseorang menyelamatkan saya. Dapat Bungsu San mengerti betapa saya berhutang budi padanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 239.
Si bungsu mengangguk. Betapa tidak. Cerita itu mirip dirinya. Dia telah diselamatkan dalam keadaan luka parah, di ambang maut, oleh Zatoichi. Kalau kelak Zatoichi meminta dia melakukan sesuatu, maka dia pasti tak pula bisa menolak. Ya, saya dapat mengerti sekarang, kata si bungsu. Zatoichi tetap diam, masih tetap duduk di bangku batunya. Sementara si bungsu juga duduk di kursi batu dua depa di hadapannya. Dia yang menugaskan Ichi-san membunuh seseorang itu. Tidak, dia sudah mati. Yang menugaskan saya adalah adiknya. Adiknya mencari saya dan menceritakan kematian abangnya. Dan meminta saya mencari pembunuh abangnya itu untuk membalaskan dendam. Yaitu membunuh pembunuh abangnya yang telah membantu saya dahulu. Ya, saya mengerti sekarang. Ichi-san harus melakukannya. Dan kenapa pula saya tak bisa membantu Ichi-san? Bukankah kita bisa pergi bersama mencari orang itu? Dan bersama pula membunuhnya? Zatoichi menarik nafas panjang. Dan si bungsu dapat melihat betapa dalam diri pahlawan Jepang itu berperang rasa yang sulit untuk diduga. Si bungsu mengerti. Dalam hidupnya, seperti yang dikatakannya tadi, Zatoichi tak pernah melumuri samurainya dengan nyawa orang yang tak bersalah. Kalau Zatoichi tentu merasa berat untuk melakukan pembunuhan itu. Dan si bungsu merasa kinilah saatnya dia membantu Zatoichi. Yang penting bagi Zatoichi tentulah orang yang dia cari itu mati. Tak peduli melalui tangan siapapun. Kalau Zatoichi keberatan bukankah dia dapat menggantikan tugas ini? Dia akan kembali ke Indonesia tak lama lagi. Apa salahnya sebelum pergi? Sebagai tanda terima kasih, dia menolong Zatoichi membunuh lawannya. Saya dapat membantumu Ichi-san. Tunjukkan siapa orangnya, dan Ichi-san tak perlu melumuri tangan Ichi-san dengan dosa, biar saya yang melakukannya. Si bungsu terhenti tak kala dia melihat air mata Zatoichi mengalir di pipi. Tak apa-apa Ichi-san, saya dengan rela menggantikan tugas Ichi-san. Saya dapat mengerti perasaan Ichi-san. Ini adalah negeri Ichi-san. Ichi-san sudah lama meninggalkan dunia bunuh-membunuh ini. Dan Ichi-san akan tetap di sini. Sementara saya, setelah tugas itu selesai, akan kembali ke negeri saya. Dan orang akan melupakan peristiwa itu. Zatoichi tak menyahut. Dia tetap tenang dan duduk memegang samurainya. Kalau Ichi-san tak keberatan, tunjukkan saja pada saya siapa orang yang harus dibunuh itu. Dia orang asing. Si bungsu tertegun. Orang asing, pastilah tentara Amerika. Ya, siapa lagi yang membuat kekacauan di negeri ini selama 5-6 tahun ini kalau tidak tentara pendudukan? Tentara Amerika itu pastilah telah membunuh orang yang pernah menolong Zatoichi. Dan kini Zatoichi harus membunuhnya. Patutlah Zatoichi merasa tak enak hati untuk melakukan tugas itu. Tentara Amerika? Tanya si bungsu. Zatoichi menggelang. Siapa? Engkau bungsu-san. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henrik.